Hello everybody. Hari ini Rabu tanggal 16 November 2022. Meskipun IHSG-nya ditutup minus 0,3%, teman-teman yang udah join di channel Telegram ya harusnya udah cuan ya. MBPA kita cuan 13%, Bel tadi siang kita share juga 8%. Jadi meskipun IHSG-nya turun begitu dalam, minus 0,3%, tapi tetap bisa dapat cuan lah dari saham-saham yang lainnya. Karena di setiap saham ya, apalagi kondisinya seperti ini, tidak crash, harusnya masih ada saham-saham yang bisa teman-teman jadiin duit lah. Untuk di video kali ini kita tidak akan membahas tentang teknikal, saya akan lebih membahas tentang salah satu saham, yaitu kode sahamnya apa nih? SCPI ya. SCPI di mana yang akan melakukan bagi dividen, yang akan membagikan dividen sebesar 45.000 per lembar. 45.000 per lembar. Padahal harganya itu hanya di harga 29.000 per lembar. Jadi bisa dikatakan dividen yield-nya untuk saham ini itu sebesar 45.000 dibagi 29.000, yaitu sebesar 155% ya. Dividen yieldnya sebesar itu ya. Jadi bisa dikatakan ini dividen terbesar selama saya sudah terjun di market ya. Sejak 2018 awal saya terjun di market, ini termasuk dividen yield terbesar yang pernah saya ketahui ya. Jadi apa yang membuat perusahaan ini bisa membagikan dividen sebesar ini ya? Apakah yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan ini worth it untuk dibeli? Yang kedua, apakah perusahaan ini menjual aset-asetnya? That's why dia berani membagikan dividen sebesar ini. Nah, kita akan bahas di video kali ini tentang mengulik dividen dari Organon Pharma Indonesia atau kode saham SCPI. Dari Organon sendiri ya, ini termasuk website yang menurut saya sangatlah simple tapi tidak menjelaskan ya, sangat tidak menjelaskan ya. Kalau teman-teman bisa ketik ya organon.com, terus teman-teman lari ke global, di sini nanti akan ditunjukkan ya ke beberapa benua ya. Nah, ini kita lihat ke Asia. Asia ini ada Indonesia, Australia dan lain-lain ya, Asia Pasifik ya. Jadi ini termasuk perusahaan holding company ya yang bermarkas di luar ya. Di sini hanya sebatas cabangnya aja ya. Nah, kita lari ke Indonesia, tampilannya akan seperti ini. That's it. Dan ini menurut saya tampilan yang sangat simple dari suatu perusahaan multi internasional, tetapi sangat gimana ya? Kurang mendetail ya. Karena di sini hanya menjelaskan tentang riwayat perusahaan. Hanya that's it, hanya sebatas itu dan hanya annual report dan kawan-kawan. Kalau teman-teman mau lari ke produknya, ya lari aja ke langsung Organon, terus our product ya, langsung di situ. Product list nanti apa? Nah, nanti di sini baru banyak banget. Ini sektor farmasi. Mungkin itu ya sekilas dari Organon sendiri ya, sektor farmasi. Dan ini detail dari dividennya. Dividennya 45.000 per lembar dengan come date atau batas teman-teman bisa memperoleh dividennya itu 22 November ya. Jadi kalau di atas itu let's say 23 teman-teman nggak dapat ya. Nggak dapat dividennya dari si nggak berhak lah untuk mendapatkan dividen dari apa ini singkatannya ya, SCPI. Nah, SCPI. Nah, yang unik adalah dari perusahaan ini adalah ini termasuk perusahaan yang menurut saya agak anehnya bukan di perusahaan ini, agak anehnya lebih ke bursa efek ya. Jadi dalam aturan dari bursa efek sendiri itu kalau perusahaan sudah disuspend lebih dari 2 tahun, dia akan di delisting. Pertanyaannya adalah perusahaan ini, SCPI ini sudah disuspend sejak Maret 2013. Berarti bisa dikatakan 9 tahun. 9 tahun tidak di delisting. Dan perusahaan ini sampai saya take video ini, hari ini, tanggal 16 November, ini perusahaan masih disuspend ya, masih disuspend, tapi tidak di delisting. Anehnya itu yang bisa dikatakan aturan yang diterapkan oleh BI ini aturan karet. Jadi masih bisa dinego lah. Mungkin seperti itulah kasarannya ya.
Kasarannya seperti itu. Karena hanya sebatas angka aja, ini sudah 9 tahun loh, 9 tahun tidak disuspend loh tidak di delisting loh perusahaan ini. Nah, sebelumnya perusahaan ini tuh aslinya saham SCPI ini sudah diberhentikan perdagangannya di pasar bursa sejak pengumuman niat di listing sukarela. Jadi dalam perusahaan yang listing di bursa itu ada dua kemungkinan di delisting. Di delisting karena kesukarelaan perseroan, atau yang kedua di delisting karena aturan. Nah, kalau yang SCP ini karena sukarela. Sebelumnya ada juga, yaitu Aqua, air mineral Aqua dulu di delisting karena kemauan sendiri. Nah, sekarang SCPI melakukan hal sama. Tetapi sejak dia mengumumkan itu, dia disuspend sampai sekarang. Nah, saat itu SCPI dimiliki publik itu 10,8%. Nah, rencananya akan dibeli seharga 100.000 per lembar. Bayangin, 100.000 per lembar, padahal harganya waktu itu masih 29.000. Berarti bisa dikatakan 100.000 dikurangi 29.000. Untungnya itu 71.000 per lembar, atau sebesar 244% kalau tidak disuspend. Nah, yang punya sahamnya waktu itu 2013, saya pun belum terjun di market waktu itu, harusnya sudah cuan lebar banget ya. Tetapi sampai sejak merilis itu disuspend perusahaan ini. Dan lucunya adalah induknya ini melakukan karena disuspend ini, induknya melakukan spin off atau melepas sahamnya ke anak usaha baru, yaitu Organon.co ini, Enco, Organon.co. Dengan demikian sahamnya yang berkurang ke publik dari sebelumnya 10%, dia hanya 1,21%. Nah, ini kan dua aturan lagi ya, dua alasan lagi kenapa perusahaan ini delisting. Harusnya udah di delisting. Yang satu, disuspend lebih dari 2 tahun. Yang kedua, saham yang beredar di publik minimal setahu saya itu 7,5%. Nah, perusahaan ini hanya 1%, 1,21% dijual di masyarakat. Harusnya ini sudah waktunya perusahaan ini memang harus di delisting. Nah, itu anehnya kenapa Bursa Efek mensuspend perusahaan ini dan tidak melakukan delisting. Dan why? Lebih ke kenapa suspendnya lama banget. Itu yang jadi pertanyaan banyak banget sih untuk perusahaan ini. Ini perusahaan yang sangat luar biasa ya, dalam artian bisa dikatakan ini perusahaan multi internasional ya. Tetapi ya itu tadi, wah perusahaan ini bisa disampai ke suspend 9 tahun lamanya. Nah, ini jelang go private, SCPI mau tebar dividen interim 45.000 per saham. Pertanyaannya adalah dalam waktu 9 tahun itu ya sedikit relevan lah kalau dia yang mempunyai sahamnya itu mendapat imbalan 45.000 per lembar sih. Itu sangatlah make sense saja sih. Nah, pertanyaannya adalah mampukah kita membeli perusahaan ini dan layakkah dan worth it kah? Pertanyaannya kan itu. Cuman pertanyaan kembali adalah kita kapan bisanya? Orang perusahaan ini tuh masih disuspend. Jadi iming-iming dalam tanda kutip dividen ini sama aja percuma menurut saya pribadi. Ini hanya sebatas untuk memberikan memberikan rasa senang lah ya terhadap holder dari SCPI di 2013 itu. Yang mana perusahaan ini ya sejak awal di suspend itu tadi sih. Karena menunggu waktu lama 9 tahun loh. Kita nggak bisa ngapain gitu. Jual nggak bisa, beli pun nggak bisa gitu. Nah, itu kan sebuah hal yang dalam tanda kutip keanehan yang terjadi di bursa kita. Nah, kalau kita cek SCPI ini sebelumnya itu udah pernah bagi dividen nggak? Kita cek dulu di Stockbit, terus corporate action, perihal dividen. Nah, ini termasuk dividen yang bisa dikatakan rutin lah ya. Bentar. Nah, dividennya baru loh, baru sekali nih 2022. Terbukti bahwa dividen ini muncul karena bisa dikatakan hanya sebatas pemberi rasa nikmat atau manis kepada holder yang mempunyai sejak 2013. Mungkin itu alasannya kenapa membagikan dividen sih, sebatas itu sih. Cuman beda lagi nanti kalau tiba-tiba perusahaan ini akan dibuka ya suspendnya, itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Saham ini akan menjadi sangatlah volatil sih. Sangat volatil, ada antara dua. Satu, memburu dividennya. Yang kedua adalah bagi yang sudah terjebak selama 9 tahun, mereka akan berbondong-bondong untuk keluar.
Itu sih. Kenapa benar-benar keluar, pasti harganya akan naik sih. Sesimpel itu sih. Nah, cuman pertanyaannya adalah, mungkinkah induknya akan juga ikut jualan untuk melengkapi 7,5% atau hanya sebatas ya tidak melakukan apa-apa, bisa aja. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan pertanyaan kembali adalah ke bursa efek sih. Pertanyaannya adalah, bursa efek sehat enggak sih? Dan maunya seperti apa? Kenapa perusahaan ini bisa tetap ada di market? Mungkin itu, dan mungkin agak sedikit keras kali ya video kali ini, terutama terhadap bursa efek, tapi itulah yang terjadi di market kita. So, enjoy, dan kalaupun SCPI akan dibuka suspendnya, apa yang saya lakukan, mungkin saya akan memanfaatkan itu hanya untuk trading. Saya tidak akan berpatokan pada mengkeep sahamnya dan mendapatkan dividennya. No, tidak sama sekali. Karena lebih baik memanfaatkan untuk volatil, untuk trading jangka pendek aja sih. Mungkin itu ya untuk SCPI ya, pemikiran atau insight saya ya kalau perusahaan ini akan dibuka suspendnya. Mungkin itu video tentang SCPI yang dividen yield-nya mencapai 155%. Menarik, tetapi tidak semenarik itu sih. Jadi tetap waspada meskipun perusahaan ini akan dibuka suspendnya. Itu, dan enjoy the proses. Bagi teman-teman, silahkan join ke Telegram kita, channel kita for free. Dan Kamis seperti biasa kita trading bareng di sesi 1. Semoga besok akan menjadi ladang cuan kita juga sih. Oke, ini tuh, see you on the next video. Bye.